dilaksanakan di 2021. Nah, kemarin kita sudah bicara di BRD dengan masalah perekrutan calon siswa praja IPDN di Jatinangor. Memang sejak 2018, 2019 dan saat ini hari ini saya mendengar bahwa Provinsi Papua Barat menerima 1.000 tentara dan polisi untuk bunuh kami. Kami cuma minta supaya anak-anak kami dididik menjadi seorang yang punya intelijensi. Jangan cara bekerja. Ya, sabar. Ini kami minta supaya ini saya buat tembusan buat Bapak. ya sudah itu sudah sampai bagus semua ya. Jadi tentara 1.000 ya itu ya ini khusus untuk anak-anak Papua ya. Bukan non Papua, karena selama ini formasi-formasi yang keluar kan bebas, ada siapa saja bisa ikut. Akhirnya kita punya adik-adik, karena kan banyak yang lamar mau jadi polisi, mau jadi tentara, tidak dapat juga. Maka itu ini formasi khusus yang dikhususkan untuk kita punya anak-anak Papua. Gitu. Nah, jadi seperti itu sehingga mereka adik-adik yang selama ini ikut-ikut tes tapi tidak lulus karena tadi itu. Ya, karena terbuka untuk umum, kita punya adik-adik tidak bisa masuk, mungkin terbatas, mungkin dari sekian formasi 300, paling kita punya anak-adik ini 10, 20 yang masuk. Nah, dengan demikian, ini ada formasi khusus ini, kita ambil, kita tangkap untuk kita jawab adik-adik kita, ya, anak-anak Papua. Jadi ini khusus untuk orang asli Papua. Nah, kemarin macam ada Bintara Noken dari polisi ada 120 berapa gitu, itu untuk anak-anak Papua. Kita bisa dukung dan sudah jalan terus. Ya, ini dalam rangka ya kita menjawab tingkat pengangguran adik-adik kita, anak-anak kita. Nah, sehingga kita harapkan ke depan ketika mereka bisa dapat kerjaan ya mereka bisa kerja dan menghidupi keluarga ataupun keluarga gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian IPDN ya. IPDN memang kita sudah bertanya tapi belum dijawab ini apakah ada formasi tambahan gitu. Yang kemarin tes mudik itu ya, baik tes tahun 2019 itu kan online gitu. Ya, anak saya Noris tidak lulus juga. Pak Setep Ganak juga tidak lulus. Kepala BKD, kepegawaian Istus, aneh tidak lulus. Jadi itu, jadi memang masyarakat bisa bantu, tapi memang sistem ini sekarang kan dipantau oleh semua penegak hukum. Jadi ketika kita kayak dulu misalnya kita Papua terus ada yang masuk ini kan kita tidak ada soal. Tapi sekarang kan tidak seperti itu. Maka itu IPDN kemarin juga ya itu online semua tes hari itu dia bisa tahu hasil yang mana dia bisa menjawab seperti itu. Tapi beberapa kali kan kita ada upaya untuk bisa minta tambahan dan bisa diberikan. Ada yang bisa kita tambah 15 orang, ada 20, bahkan pernah kita tambah lagi ada 30-an tambahan. Nah, untuk kali ini untuk tahun ini kita sedang bertanya ke kita sedang bertanya ke Kementerian Dalam Negeri, tapi juga ke IPDN apakah masih ada formasi seperti yang lalu yang ada formasi tambahan. Ya tambahan itu juga kita berdasarkan ranking itu. Ranking jadi artinya dari 1 sampai 15 lulus. Ya dari 1 sampai 15 lulus. Terus nanti misalnya yang berapa kali kan ada tambahan dan diberikan tambahan itu untuk anak-anak Papua itu. Sehingga tadi misalnya 1 sampai 15 lulus. Ya berarti ranking berikut adalah kita lihat anak-anak Papua tentang dia ada di nomor 16 atau ada 18 ke 20 gitu kan kita kirimkan 19 ya 2020 kita sedang bertanya ke sana apakah kita bisa berikan informasi seperti itu ya. Bapak izin, ini kami sudah punya data. Kami kemarin anak-anak IPDN yang lulus SKD ikut perankingan dari 5 besar. Dari informasi pusat bahwa 25 UAP, 5 non UAP. Berarti sisa dari itu sekitar 37. Maka di depan Bapak yang terhormat, saya mohon anak yang sisa 37 dikirim lewat OSUS. Supaya anak-anak kami bukan hanya jadi pengangguran dan hari ini banyak yang menolak OSUS karena tidak ada keberhasilan.
dengan itu Bapak saya silakan kami punya surat yang sudah ini tembusan Bapak. Tembusan yang saya serahkan kepada Bapak. Maka itu ada upaya kita lakukan. Saya sekarang kan kemarin melakukan tes CPNS, ya kan? Ini kita berjuang cukup lama. Padahalnya bisa dikasih 80-20. Kemarin pengumuman ada yang tidak capai 80, kita sudah upaya dan akan diberikan tambahan kepada daerah-daerah yang persentasenya kecil, oke, untuk bisa ditambah dan menjadi 80. Taruhlah Manokwari kemarin, ya formasinya 360. 360 itu ya OAP-nya sekitar 28% kalau salah. 28 ya. 28% itu AP dan 72% itu bukan non AP. Demikian juga di Bentuni yang sudah pengumuman itu. Bentuni, kemudian Sorong Selatan, ya ada beberapa kabupaten yang sudah pengumuman dan persentase orang Papua kecil dan itu sudah dijawab untuk akan diberikan informasi tambahan khusus WAP untuk bisa mencapai 80%. Berdasarkan ranking ataupun hasil tes 2018 punya. Ya, jadi seperti itu. Sedangkan yang belum pengumuman kemarin, misalnya Mansel, ya kan, Papa, Kaimana, Raja Ampat, Kota Sorong, terus ya itu yang kemarin belum pengumuman. Tapi setelah kita pertemuan, ya karena kita diumumkan, karena berdasarkan data yang kita terima dari MPRB itu persentasenya kecil, anak-anak Papua kecil, maka kita minta kembali dan dikembalikan lagi untuk di dari kota yang ada disesuaikan dengan kebutuhan yang ada untuk OAP-nya bisa persentasenya bisa naik, bisa sampai 80 dulu baru atau bisa lebih. 80 sebenarnya minimal gitu. Dan bisa lebih baru diumumkan, jadi sedang dilaksanakan. Nah, seperti itu. Assalamualaikum, ini ruangan Majelis Rakyat Papua atau Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat. Saya sekarang akan mewawancarai salah satu anggota Majelis Papua Barat, Pak Edi Krihio, terkait tentang masalah penerimaan C. Bapak Edi Krihio salah satu anggota Majelis Rakyat Papua Barat atau Provinsi Papua Barat. Sekarang ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau atau mewawancarai beliau terkait tentang masalah penerimaan IPDN tahun 2020 sekarang. Ya, terkait dengan masalah perekrutan calon siswa praja IPDN di Jatinangor, memang sejak 2018, 2019 dan saat ini 2020 itu kami maksimal itu di 2019 pada waktu era tahun lalu. Karena di tahun 2018 itu untuk anak-anak kita yang asli Papua, mereka semua banyak yang tidak bisa dapat lolos untuk mencapai kuota-kuota yang kita anggap bahwa memang itu penting bagi kita putra-putri orang asli Papua. Lalu 2019 itu sempat dalam tes seleksi itu ada sekitar 5 orang di Provinsi Papua untuk orang asli Papua yang lolos. Di Provinsi Papua Barat hanya 13 ya, 13. Lalu kita melihat juga cukup viral beberapa para pejabat daerah, terutama para bupati dan juga gubernur juga menyampaikan kekecewaan terhadap kelulusan-kelulusan itu, sehingga memang kami juga dari Majelis Rakyat Papua, dari Provinsi Papua dan Papua Barat bersama juga dengan Kepegawaian Provinsi Papua dan juga Kepegawaian Provinsi Papua Barat, kami melakukan pertemuan-pertemuan di beberapa titik berkoordinasi tentang anak-anak Papua kita. Lalu kami lakukan pertemuan itu dengan Profesor Elmaya, Rektor IPDN pada waktu itu, dan pada waktu itu kami menerima surat
di mana Menpan pada waktu itu menolak untuk permintaan dari Provinsi Papua dan Papua Barat terkait dengan kuota ditambah dan grade turun. Itu Menpan menolak, sehingga kami kedua MRP pada waktu itu memutuskan untuk rapat di Jatinangor pada waktu itu kami tunda, lalu kami keluar malam itu dan langsung menuju ke Jakarta. Besok paginya kami bertemu langsung di Menpan dalam rapat dan meminta untuk kuota harus diberikan kepada anak asli Papua. Dengan demikian pada waktu itu kami bisa mendapatkan kuota 30 untuk Papua Barat dan 80 untuk Provinsi Papua. Dan besok paginya kami berangkat, tiba di Manokwari. Untuk kuota Papua Barat kami langsung menuju ke Hotel Aston dan menyerahkan kepada Gubernur Papua Barat. Jadi memang untuk penambahan kuota dan juga penurunan grade itu keputusan ada di Menpan. Memang hari ini, kemarin beberapa hari lalu itu kami menerima masukan daripada para orang tua siswa yang sedang anak-anak mereka sedang melakukan seleksi terkait dengan kenapa mereka bertanya kenapa sampai polisi itu bisa bertambah jumlah banyak dalam proses penerimaan dan TNI itu jumlah banyak dalam proses penerimaan. Tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat di kepolisian dan di TNI agak berbeda karena jumlah TNI hari ini yang kita dengar itu nanti ada naik sampai 1.000. Di kepolisian beberapa waktu yang lalu sudah naik 600 sekian. Ya, jadi dengan demikian mungkin ini yang saya mau sampaikan bahwa ada perbedaan bahwa di kepolisian itu ada banyak sekolah-sekolah kepolisian dan juga di TNI ada banyak rindam, sehingga ketika menerima sebanyak itu bisa dapat dikirim. Terkait kuota berapa persen untuk Provinsi Papua Barat? Iya, jadi penerimaan hari ini adalah 80-20%. Nah, untuk satu kabupaten itu dia dua orang. Dan ada dua kabupaten yang tiga. Kalau tidak salah itu Begunan Pegap dengan Tambrau. Tidak salah itu ada dua kabupaten itu yang dia hanya 3, sedangkan yang lain semua itu dua semua. Nah itu jadi masalahnya ada di situ. Hari ini kami rencana akan lakukan pertemuan undangan yang sudah kami siapkan hari Rabu dengan pemerintah Papua Barat, ditambah dengan DPR. Mungkin kita mencari solusi jalan keluar seperti apa, seperti itu. Kalau bisa ya, adik-adik yang hari ini mereka sudah terdaftar dan masuk di dalam 50-an orang yang sisa ini, kalau bisa ya kita cari jalan keluar seperti apa. Kita mungkin bisa koordinasi dengan pemerintah dalam negeri. Dalam arti kita bicara dengan Menpan, kita bicara dengan Menteri Dalam Negeri, kita bicara dengan Institut Perguruan Tinggi tadi, rektor, kita bicara bagaimana dengan adik-adik kita yang ada yang sisa ini supaya kalau bisa ya mereka juga bisa diakomodir seperti itu. Terima kasih Bapak Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Provinsi Papua Barat. Terima kasih.